teknik pertama ya. Terus baru dilipat. Dilipat ya, nah, lipat lagi ke depan. Yang pertama. Nah, ini supaya apa ya? Supaya kalau orang mau yang kedua ini bagi dua tadi yang dari pertama ini sekarang di tengah-tengah kayak yang pakai sarung kalau tadi berdiri saya di tengah-tengah yang ini yang kiri dilipat ke depan yang banyak tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, KBI HUPU Jawa Barat seperti biasa memberikan pembekalan materi kepada para jamaah hajinya yang akan diberangkatkan tahun 2026 ini. Dan hari ini pertama kali materinya berupa praktek manasik. Dan seperti diketahui, KBI HUPU Jawa Barat memiliki fasilitas yang sangat komplit ya. Ada Ka'bah, replika Ka'bah cukup besar, di area plaza yang cukup luas, dan area untuk sa'i pun dari Safa dan Marwah itu representatif. Nanti ada juga untuk lempar jumroh di bagian belakang Pusat Jawa Barat ini, dan memang area Pusat Jawa Barat ini sangat luas ya, sangat memadai untuk melakukan kegiatan praktek manasik ya. Dan ini praktek manasik hari ini yang pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Agus Munawir Salman MAG. KBI HUPU Jawa Barat memang sangat konsen untuk menjadikan para jamaah calon hajinya memahami betul, mengerti praktek dan doa-doa yang harus dilakukan ketika di Makkah nanti. Ketika masuk Masjidil Haram, Allah bukakan untukmu pintu-pintu rahmat. Pintunya cuma satu. Pintunya cuma satu, tapi yang diminta oleh kita pintu-pintu rahmat. Karena pintu rahmat Allah itu banyak. Maghfirah itu rahmat Allah. Kemudian solusi dari masalah-masalah rahmat Allah, banyak pintu-pintu. Dari yang kita minta, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lebih lengkap lagi, Allahumma tassalam wa minka salam wa alaika salam. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baru kita melangkah kaki kanan masuk masjid. Ya. Ketika pertama melihat Ka'bah, nanti saya pimpin doanya, mau diikuti boleh atau mau diaminkan juga. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa 'azamahu tashrifan mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa birran. Itu doanya. Tawaf, kita memulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad, harus lurus dari juru Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Sebetulnya kan kalau bisa mencium juga sunnah untuk mencium, karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Tidak bisa mencium, mengusap atau menyentuh. Kalaupun tidak bisa karena posisi tidak memungkinkan, bisa dengan istilah melambaikan tangan. Jadi kita mulainya harus lurus dulu dengan lampu hijau. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dari situ baru kita mulai melaksanakan tawaf. Tawaf itu ibu bapak posisinya ini pundak yang sebelah kiri harus
posisi lurus ke Ka'bah ya. Jangan sampai berpaling ini. Jadi ketika tawaf ini selalu lurus dengan Ka'bah itu posisi pundak. Makanya jangan tergoda dengan orang banyak yang lagi tawaf itu ke Ka'bah dulu kan gitu, menyentuh dulu atau kemana dulu tangan. Nah, kalau sebelum selesai itu rukunnya itu, jangan sampai kita mengudarkan rukun tawafnya. Jadi pundak sebelah kiri harus selalu di posisi lurus dengan Ka'bah ketika tawaf. Bapak-bapak, untuk bapak-bapak putaran sampai 3 putaran itu bisa, kalau memungkinkan bisa lari kecil, make break lah, bahasa di lembur mah make break gitu, lembang nas ya. Ibu-ibu mah jalan cepat biasa. Tapi kan kondisi di sana ketika padat segala macam, kita tidak harus memaksakan kan itu dengan posisi-posisi yang sunnah. Nah, Bapak Ibu, nanti saya kasih gambaran ketika tawaf di putaran awal kan orang berjubelnya itu di Hajar Aswad. Nah, pasti kita itu akan ke pinggir jalannya karena susah untuk dekat dengan Hajar Aswad. Nah, ketika ke Hijr Ismail biasanya itu agak longgar karena orangnya berjubel di sini, agak longgar. Nah, Bapak Ibu, ketika ke Rukun Yamani kan di situ ada sunnah menyentuh Ka'bah ya. Tidak harus dulu tergoda dengan menyentuh. Kita sempurnakan dulu rukun kita. Dan nanti Bapak Ibu, doa yang diungkapkan Nabi Ibrahim ketika kita sudah mulai Bismillah Allahu Akbar sampai ke Rukun Yamani itu sebetulnya hanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja sebetulnya yang oleh Nabi Ibrahim. Kan banyak yang punya doa-doa panjang-panjang kayak gitu ya. Itu sunnah, bukan sunnah ya, itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, doa setiap putaran, kalau saya, ibu-ibu, bapak-bapak mau mengikuti silakan, karena itu keyakinan diri untuk berdoa sesuai dengan keperluannya. Jadi kalau di putaran pertama, saya kalau doa itu kan bisa dengan bahasa apapun, Bu. Dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa apa, silahkan. Yang di subhanallah alhamdulillahnya itu yang sunnahnya. Kemudian di situ saya biasanya putaran pertama mengkhususkan doa untuk kebaikan ayah, untuk kebaikan bapak, apalagi yang sudah meninggal kan. Di situ putaran pertama, putaran kedua untuk ibu kan. Bahasa kita saja tidak. Putaran ketiga untuk istri atau suami, putaran keempat untuk anak, putaran kelima untuk teman, untuk tetangga, untuk kaum muslimin juga. Itu bisa setiap itu. Bagaimana kita keperluannya dalam doa tersebut. Tapi yang paling bisa diikuti ya doa-doa yang memang kita sakralkan. Nah, Bapak Ibu, Hajar Aswad itu kan warnanya apa? Hitam. Hitam itu karena apa? Warnanya itu kan putih sebetulnya ya. Jadi hitam karena apa? Karena dosa-dosa manusia. Dan Bapak Ibu manusia bukan? Berarti Bapak Ibu juga nyumbang dosa di situ. Nah, ketika mau lihat Hajar Aswad dari kejauhan juga harus diingat apa dosa yang dibawa oleh kita. Dosa sehingga kita di situ harus tobat. Kita singkat saja, Bu, keburu panas. Yuk kita mulai tawaf. Bapak Ibu lihat ya. Ketika Bismillah Allahu Akbarnya semuanya harus pas lurus dengan itu apa, Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sekarang kita istilah lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulai lagi. Subhanallah walhamdulillah. Itu saja. Yang penting awas kekhusyuan hatinya. Makanya kalau tidak hafal doa, tidak harus baca doa. Kalau posisi putaran ke-6 ke-7 masih dekat dengan Ka'bah, kita repot mau keluar, orang berjubel. Makanya nanti makin ke putaran 5, 6, 7 harus sudah mulai menjauh. Nanti putaran kita itu karena akan mendekati keluar dari area Ka'bah untuk melaksanakan sa'i, gitu ya. Nah, kita selesaikan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makom tempat dulu kaki Nabi Ibrahim menapaki berpijak untuk meninggikan Ka'bah. Hijr Ismail itu tempat dulu, itu Hijr Ismail itu udah jajah sama dengan Ka'bah itu. Itu dulunya itu dalaman Ka'bah Hijr Ismail itu. Itu adalah tempat dulu Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu untuk membantu ayahnya Nabi Ibrahim dalam meninggikan Ka'bah. Itu Nabi Ismail itu ikut mengumpulkan batu-batunya. Di situ tuh ditumpuknya di sana. Makanya jadi Hijr Ismail oleh Rasulullah ketika ada musibah nih, kemudian direnovasi, kata Rasulullah, sudah Ka'bah segini saja, tapi itu areanya kenapa dipisahkan saja buat orang yang mau sholat di dalam Ka'bah dan tidak bisa untuk masuk ke Ka'bah, di situ juga sama derajatnya dengan di dalam Ka'bah. Dan itu diijabah doa di sana. Sholat sunat di sana itu sholat sunnah di Hijr Ismail. Kalau waktu dua silakan sholat dua, kalau waktunya tahajud silakan sholat tahajud, kalau waktunya rawatib silakan sholat rawatib. Jadi situ di Hijr Ismail sama kabulnya ketika sholat di dalam Ka'bah. Nah ini makom Ibrahim, sholat sunatnya itu kan harus lurus dengan makom Ibrahim, sholat sunat tawaf. Nah oleh pemerintah Arab Saudi sudah disediakan area untuk sholat sunnah, tidak harus memaksakan di sana, Pak. Karena penuh orang di situ. Ya, buat perempuan disediakan, buat bapak-bapak laki-laki juga disediakan area sholatnya. Diutamakan yang pertama itu yang top dulu dekat Ka'bah itu daripada yang sholat. Yang sholat harus mengalah justru kan gitu. Cari tempat sholat yang aman, tidak terganggu, dan itu sudah disediakan nanti. Sa'i ke Mas'a. Nah, udah, sebenarnya kita udah sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Kami nuai di jam-jam. Nah. Itu dari Al-Quran ya. Nah, apalagi ketika naik di gunung Sofanya nih. Kalau tidak hafal, takbir seperti badan saja. Kau pikir waktu watakarab watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azu al-akram. Nah, ceritanya udah beres ya. Azul Akram. Innaka antallah al-azul akram. Ketiga, keempat. Jadi nanti berakhirnya di mana? Di Arafah. Kalau tahlul itu menghadap ke Ka'bah, menghadapnya ke Ka'bah ketika tahlul, menggunting rambut, ya, menggunting rambut mau sedikit atau keseluruhannya
Mulai, makanya doanya yang menggunting, yang digunting itu berdoa. Allahumma kulli syai'in nuran. Itu yang menggunting juga ada doanya. Allahumma fir lil muhalliqina wal qasirin. Itu juga doa yang mengguntingnya. Jadi ya Allah, ampuni orang yang menggunting, yang digunting rambutnya, mau sedikit ataupun mau keseluruhan ataupun sebagian. Nah, itu jadi semuanya harus diniatkan. Di situ setelah tahallul harus punya tekad bahwa kita akan berubah dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik lebih baik lagi. Terutama kita sudah harus memperbanyak umroh, Bapak Ibu. Jangan memperbanyak umroh. Kita harus awet-awet dan menghemat energi, apalagi yang sudah berumur. Jadi jaga kondisi kita. Yang wajib sudah selesai. Kecuali kalau mau ada umroh yang nadar atau umroh yang membadalkan, silahkan membadalkan umroh kalau mampu. Tapi kalau tidak terlalu penting, kita jangan memperbanyak umroh dulu, karena kondisi kita harus dijaga. Banyak Pak kejadian terlalu kecapean, dari kampung halaman sudah punya penyakit bawaan, diporsir sebelum ibadah haji. Ketika mau ke haji inti, ke wukuf, dia ngedrop, dirawat di rumah sakit, akhirnya disapari wukufkan, tidak menikmati bagaimana wukuf di sana. Kemudian pakai kain ihram, dari situ kita mulai niat ambil ihram, karena kan mikotnya itu di Mekah kan untuk ibadah haji. Bagaimana niat ibadah hajinya? Baik, Allahumma Nah pemirsa, jamaah calon haji dari KBI HU Jawa Barat sekarang praktek manasiknya sudah berada di Arafah, kira-kira gitu. Mereka hari ini, saat ini sedang praktek wukuf. Di wukuf ini ada khutbah Arafah ya. Jangan di sana bisa berbuat yang tidak baik, Pak. Yang suka merokok, puasa dulu lah. Mau di Arafah, dari mana jangan ada perbuatan yang kurang positif. Nah, ketika nanti besok hari, di hari Arafah, itu kita menunggu tergelincirnya matahari, karena dimulainya wukuf itu ketika tergelincir matahari setelah waktu duhur ya. Setelah waktu duhur itu baru dimulai wukuf. Nanti kita sholatnya di jamak qashar di Arafah itu, jamak qashar duhur dengan asar. Gak boleh Bapak, karena sudah kebiasaan saya mah tidak suka dengan jamak, dengan qashar, mau sendiri. Di situ kita ikuti rombongan, semuanya jamak qashar. Nanti ada khutbah Arafah. Nah pemirsa, jamaah calon haji dari KBI HU Jawa Barat sekarang bergerak menuju ke arah area Musdalifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Nanti kan Bisa jamaah calon haji KBI HU Jawa Barat sekarang berada di area Musdalifah. Mereka diarahkan untuk mencari batu kerikil untuk melempar jumroh. Setelah ini mereka akan menuju ke Mina. Nah pemirsa, jamaah calon haji KBI HU Jawa Barat sekarang bergerak menuju ke area Mina.
Nah, di sini area Minanya. Nah, nih, kita sudah sampai nih di Tena Mina ya, wilayah Mina. Nah, kebanyakan untuk mencari aman tidak terlalu berjubel, bisa langsung ke Jamarat malam-malam itu ya, lewat jam 1 ke sana. Kalau ibu bapak siap fisiknya, langsung untuk melontar jumroh Aqobah 1 kali ya malam itu. Sebetulnya kalau tidak kuat fisik, mau tidur dulu, istirahat dulu, pagi-pagi juga bisa. Malam 11 itu tuh ya? Ya, Yang jelas sama malam 10 ya. Malam 10 hari nahar itu, hari lebaran lah. Kalau mau, soalnya perjalanannya pun sekitar 7 kilo tuh. Jalan kaki itu. Oh, latihan dulu. Maka sering fisik di sini. Bukan latihan, pembugaran dulu. Ayo jalan nanti kudu latihan guys, biasa jalan nama kan kuat ya badannya. Nah, pemirsa, para jamaah yang sedang praktek manasik ini sekarang sedang diarahkan menuju ke area lempar jumroh. Ada jumroh Aqobah, ada jumroh Wusta, jumroh Ula. Tapi hari ini sepertinya ke jumroh Aqobah dulu. Satu-satu bismillah, Allahu Akbar, Rabbani Syayatin, Pak Tepung. Ini praktek lempar jumroh. Satu-satu jangan 3-3, satu-satu sampai 7 kali. Kenakan itu bersama. Syayatin, Walidulillah. Sifat kirang pointen koyong 10 na sifatna ketamahan mo itu dulu lah. Selesai 7 batu, 7 lemparan. Nah, pemirsa, dengan selesainya praktek manasik melempar jumroh Aqobah, maka selesai juga liputan kami dari pemberian materi praktek manasik haji dari KBHU Pusda Jawa Barat oleh Bapak Kiai Agus Salman. Saya Rizadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.